Ketakutan itu sama dengan perasaan-perasaan lain. Dia boleh hadir, dia boleh kita akui, tapi udah jangan drowning di situ. Cerita ceria bersama, memberikan semangat baru, kisah hidup kita yang nyata, obrolan babi bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ya dari tepuk tangan. Jauh. Tapi gak apa-apa, gak masalah. Kita berusaha mencoba atau ngebenerin hal-hal yang harus di-adjust dikit. Karena mulai dari apa? Mulai dari look. Tapi Babi Bu tuh harus kembali lagi ke rootsnya sih. Apa tuh? Gimana maksud kamu? Ngobrolnya. Gitu. Seiring kita berapa berarti Babi Bu ini umurnya udah berapa? Udah 2 tahun lebih ya? Iya, gak kerasa ya. Gak kerasa. 2 tahun lebih. Terus naik turunnya sih ada banget. Konsistennya juga ada banget naik turunnya. Naik turunnya susah loh. Susah sampai akhirnya maksudnya sekarang udah banyak banget podcast gitu yang wah meluncur tinggi, yang meluncur turun, banyak yang baru, yang ada di tengah-tengah stabil terus konsisten tapi nggak tahu mau kemana kayak kita. Kita tuh bingung tau karena apa yang terjadi dalam hidup kita berdua nih selama kurun waktu 2 tahun ini kan banyak banget perubahan-perubahan yang aku sadari. Perubahan itu begitu amat sangat cepat kan. Perubahan dari kita yang cuman berdua bikin podcast Babi Bu, kita cuman ngomongin ya kita dari musola rumah mertua, terus pindah ke kamarku yang lama di rumah orang tuaku gitu. Terus sekarang kita develop banyak hal gitu. Teman-teman kita banyak yang datang untuk bantuin. Banyak perubahan gitu. Belum lagi urusan-urusan kita di luar podcast Babi Bu kita ini. Membuat kita kayaknya banyak banget distraction ya. Banyak banget distraction, terus akhirnya ya kita jadi kurang ngobrolnya, kurang heart to heart aja sih. Iya, karena kita banyak ngobrol yang heart to heart tuh kalau sekarang karena kita lagi ngejaga tidur kita. Maksimal jam 11 atau paling gak jam 12 mentok kita udah harus tidur. Jadinya obrolan tengah malam gitu tuh gak ada. Betul. Kita ganti ke obrolan subuh. Obrolan tengah subuh. Karena kalau kita ngobrol sampai midnight, bablas tuh kita nggak bisa sholat subuh kan. Itu jadinya salah satu cara untuk mempertahankan kita masih bisa ngobrol lah gitu, at least gitu. Sedangkan di tengah semua yang lagi kita berdua jalanin, maksudnya ya mencoba tetap memaintain hubungan kita, terus habis itu mencoba ngurusin beberapa bisnis yang lagi kita jalanin juga F&B gitu. Ada Gureso, ada Jawaika, terus obrolan Babi Bu itu sendiri gitu. Ya. Yang juga bisnis juga ini ya. Di dalam Babi Bu tuh sekarang lagi juga banyak yang kita urusin gitu. Ya podcastnya, belum lagi banyak sekali konten-konten yang emang kita sudah siapkan bersama tim kita juga. Iya. Jadi otak tuh lagi berasap gitu ya. Otak lagi berasap. Badan lagi gampang pegel. Iya, mental lagi diuji gitu. Jadi banyak ketakutan sebenarnya gitu. Kalau boleh jujur tuh banyak ketakutan kayak bisa nggak ya gitu, mampu nggak ya gitu. Itu baru di urusan ngomongin masalah ya kita perkontenan dan juga ngomongin kerjaan ya. Belum ngomongin ketakutan kita dari sisi kita sebagai manusia gitu, kita sebagai pasangan. Jadi yang sebenarnya kurang dikorek-korek di dalam diri masing-masing itu adalah kita kurang terbuka juga akhirnya belakangan. Karena kan terlalu banyak ngurusin, karena kerjanya berdua. Jadi kita kira ngomongin kerjaan itu tuh adalah segalanya kali saat ini. Maksudnya karena kan kita apaan aja kita ngomongin kerjaan kan. Setiap kan, ada waktu kita ngobrol berdua gitu, di luar kita ngomongin masalah Kion misalnya. Ada tuh nyangkut kerjaan pasti gitu. Padahal subuh-subuh, tengah malam. Dulu kan kita kan happy banget kan waktu habis resign kan. Udah gak kerja kantoran. Gak 9 to 5. Sekarang akhirnya 24/7. 24/7 gitu. Karena ya itu karena banyak yang diurusin kan. Karena memang sudah menolak, kita sama-sama udah kita gak mau kerja kantoran lagi. Yuk kita pelan-pelan merintis usaha kita bareng-bareng. Jadinya ya jadi 24 jam sekarang. Iya. Gitu. Dan beneran harus fokus sama lebih dari
kayak lebih dari 5 hal deh. Maksudnya satu hal aja kan kayaknya lebih, maksudnya fokus lebih dari satu hal aja tuh udah menghabiskan energi gitu. Iya, kita fokusnya banyak banget. Dan terjadinya begitu amat sangat cepat gak sih? Iya betul. Itu yang membuat, ya itu tadi yang kamu ngomongin di awal, ada rasa ketakutan gitu. Iya. Kita kalau aku pribadi tuh aku berusaha mengatasi ketakutan itu dengan ya udah deh, saking nggak tahu ini takut apa enggak, jadinya sibuk aja udah. Iya, sibukin diri biar takutnya hilang gitu. Maksudnya jalanin aja kayak gitu. tabrak gitu. Walaupun takut itu masih ada. Iya, ketakutan tuh kadang akhirnya aku tabrak aja. Karena kalau misalnya nggak aku tabrak tuh nggak akan maju-maju gitu kan. Kalau menurutku kayak gitu. Apa ketakutan? Misalnya personal fear aku sendiri dalam hubungan kita gitu. Ketika kita udah overload banget, itu kan kamu gampang marah. Gampang marah. Jadi itu aku takut banget. Nah ketika saat itu, aku sekarang, kalau dulu aku mendem kan. Maksudnya dulu aku rada lebih mendem daripada sekarang. Kalau sekarang kan kalau kamu perhatiin, aku jadi lebih defense juga. Maksudnya kalau ada emosi yang aku rasain, aku ngomong juga ke kamu gitu kan. Maksudnya bukan berarti aku ngelawan, tapi kayak aku juga merasa aku berhak untuk ngeluarin, misalnya aku ada emosi, ada perasaan gak nyaman, itu aku belajar banget untuk bisa aku tabrakin balik. Maksudnya gak cuman nerima doang dan kayak mencoba menjadi yaudah jadi airnya aja. Tapi si air itu kadang juga kali aja kan mungkin aja ya, api keluar dari air mungkin gak? Gak mungkin ya. Air apa? Gimana tuh api bisa keluar dari air? Gunung volcano kali di dalam laut. Bener. Tapi maksudnya gitu, biasanya kan aku menghindari apa yang aku takuti gitu. Dulu tuh. Sejauh mana kamu, kalau kamu tadi bilang kan ya ada rasa ketakutan ketika aku lagi marah. Gitu, sejauh mana ketakutan yang bisa impactnya sampai membuat kamu ada rasa takut gitu sama aku? Iya karena kan lebih ke, sebenarnya kan aku tuh juga orangnya bisa marah gitu ya. Tapi ternyata ketika ketemu sama orang yang jauh lebih marah, yang marahnya jauh lebih dari aku, itu aku bisa takut banget gitu. Takutnya tuh takut sampai kayak nggak tahu deh, nanti tuh jadinya lebih ke akhirnya aku salah mengambil bukan salah tingkah sih, lebih tepatnya kayak bingung gitu, salah gerak, bingung gitu, salah ngambil keputusan, anxiety kali ya mungkin ya, nggak tahu juga, karena rasanya deg-degan, terus rasanya nggak mau digituin gitu, rasanya tuh kayak gitu, aku nggak mau digituin, aku nggak mau kena marah kamu gitu, aku juga punya perasaan gitu, jadi kayak rasanya ingin bela diri yang jatuhnya mungkin menurut kamu kok kamu jadi ngelawan sih pas aku lagi negur kamu gitu, kan seringan kita kayak gitu. Ya. Gitu, jadi lebih ke momen-momen yang aku ngerasa oh di sini nih ternyata perlawananku ya ke kamu gitu. Personal fear aku ternyata ketika kamu marah tuh aku takut banget gitu. Makanya gimana caranya kamu gak marah. Tapi aku gak bisa melulu mikirin selain, maksudnya aku mikirin gimana caranya kamu gak marah. Tapi aku juga udah harus mulai mikirin gimana caranya ketika aku takut itu aku gak mengconvert itu menjadi, maksudnya kayak energi yang gak jelas terus jadi anxiety atau apa gitu. Kalau memang di saat itu aku ngerasa lu juga berhak marah Kak, misalnya lo pengen marah, aku jadinya keluarin juga. Nah itu lumayan cara yang releasing untuk aku. Ketika kamu lagi marah gitu, dan menurutku kayak enggak 100% lo bener gitu. Mungkin defensif ya jadinya ya, tapi lagi-lagi kan balik lagi ke masing-masing. Itu kan sudut pandang masing-masing. Menurut kamu aku salah, menurut kamu aku salah, menurut aku enggak sesalah itu, tahu kan itu juga ada akibatnya karena gitu. Jadi akhirnya kita kenapa suka debat terus kan? Iya. Debat itu menjadi DNA-nya hubungan kita ya. Iya gitu, debatnya all the time sih gitu. Dan menurutku ya it's good for us, maksudnya untuk masing-masing, karena menurutku ya kita growing kan dari debat, kan kita mencoba nyari solusi gitu. Ada kalanya kita debat terus habis itu gak ada solusinya, akhirnya masing-masing dulu gitu, ada. Ya gitu. beberapa kali deh, sering malah beberapa kali ya. Gitu, kamu back off dulu, cabut dulu, aku juga cabut dulu, ntar ketemu lagi untuk yuk gitu. Tapi biasanya sih kita selesaiin sebelum tidur ya gitu. Kadang sering biasanya bisa, tapi aku ada sih yang suka ninggal tidur marah gitu. Iya karena ya kan kita perbedaan dua individu yang emang ya aku sadari itu adalah kekuranganku ya. Aku ketika ada momennya aku snap gitu sama kamu, kalau kamu kan tipe yang bisa recovernya cepet kan, sedangkan ya aku sadar diriku tuh bukan kayak kamu yang bisa nge-recover dengan begitu cepat gitu. Tapi aku berusaha gitu untuk coba recover gitu, dan salah satu hal yang paling mungkin bisa jalan
singkat yang bisa aku lakukan, mendingan gue tidur aja deh. Mungkin dengan tidur pikiran gue jadi lebih tenang kali. Ternyata ya. lanjut di mimpi. Ternyata lanjut di mimpi gitu. Terus besoknya lebih kesel sama gue kan. Karena tidurnya gak enak. Iya makanya gak enak. Karena tidurnya gak enak. Iya gitu. karena kan aku kan punya prinsip enggak deh gue gak mau bawa tidur, gak tahu mana tahu besok gue gak ada nyawanya lagi, ntar lu nyesel gue nyesel gitu. Cuman ya kadang emang ada yang gak bisa dipaksain kalau kata kamu. Cuman itu kan terjadi gitu, misalnya kamu marah itu kan kalau misalnya aku teliti itu kan karena kamu juga punya personal fear sendiri gitu. Kamu tuh kalau udah gampang tersulut itu tuh pasti kamu karena kamu lagi juga anxiety akan satu hal, maksudnya kayak pokoknya intinya kalau kamu lagi stres, lagi numpuk, lagi banyak pikiran, kesulut dikit padahal. Makanya yang bikin aku marah balik ke kamu adalah kayak kenapa sih orang gitu doang, kenapa jadi marah ya gitu. Padahal itu kan dari sudut pandangku kan. Cuman kalau kamu kan bilangnya ya aku tuh lagi banyak pikiran gitu, makanya maksudnya jangan nyenggol aku atau apalah kesebutannya kamu kan. Jadi di momen itulah ya akhirnya kamu mengeluarkan sisi pemarah kamu lah gitu. Itu pasti kan ada personal fear juga. Kamu emang apa personal fear-nya? Banyak hal sih dalam konteks ketakutan itu. Ada halnya memang aku takut yang berhubungan dengan kamu gitu. Itu masih ada gitu. Ketakutan akan dikecewakan, akan dikecewakan kembali gitu. Pasca hubungan kita dulu sempat berantakan gitu. Jadi itu sampai detik ini masih nyisa gitu. Bukan berarti aku nggak pengen itu hilang gitu. Aku pun berusaha untuk rasa di hati ini masih ada jaga-jaga kayaknya ya, masih ada rasa jaga-jaga yang itu pun ini yang pernah aku omongin dulu waktu pas Danang datang ke sini kan. Waktu ketika Danang ke sini ketika lagi bikin konten untuk buku Bertumbuh Bermimpi kan, kami sempat ngobrol berdua, terus aku ceritain dengan kondisiku yang ada ketakutan yang gue nggak bisa divine gitu, yang ketakutan yang emang ketakutannya aku cerita gitu. Danang pun berusaha untuk ngasih tahu kalau lu tuh sekarang kalau ibaratnya bela diri, kalau kata Danang, lu tuh lagi berusaha untuk nangkis. Padahal orangnya juga belum tentu mukul. Capek tahu. Nahan nangkis begini mulu, nahan terus. Padahal orangnya gak mukul-mukul. Iya. Gitu. Gue takut Nang gitu. Gue takut banget itu akan kejadian lagi ke diri gue gitu, ke hati gue gitu, ke perasaan gue. Makanya mungkin gue mencari sisi itu kali ya. Gue berusaha untuk gimana caranya gue bikin perisai gitu kali untuk tameng buat diri gue supaya gue nggak merasakan rasa sakit itu lagi gitu. Ya lu mau sampai kapan gitu? Lu akan capek. Iya sih memang gitu. Gue untuk berusaha untuk menghilangkan ketakutan itu. Terus ya Danang bilang ya udah lepasin aja gitu. Iya Nang gue berusaha gitu. Cuma mungkin kayaknya gue akan membutuhkan waktu yang lebih lama kali ya gitu untuk benar-benar gue bisa ngerilis gitu rasa ketakutan yang sebenarnya ketakutan itu pun belum tentu juga kejadian kan di aku. Itu dari konteksnya hubungan kita gitu sebagai suami istri. Ketakutanku yang lain ya ngomongin masalah yang tadi, kita tiba-tiba babi bu timnya banyak sekarang, nggak cuman kita berdua gitu. Sekarang total ada berapa kita? 9, 11. 12 sama kita berdua mungkin ya, kurang lebih segitulah. Belum di tim kitchen kita di Guresu, di Jawaika. Iya, pokoknya semakin tanggung jawab yang ada di diri kita masing-masing, itu kan artinya tanggung jawab akhirnya adalah menekan gitu ya. Maksudnya menekan kita untuk ayo dong lebih lagi dan itu akhirnya membuat kita berusaha untuk nyari tahu gitu. Kayak aku gitu berusaha untuk mengcounter gitu, untuk mencoba untuk nggak takut gitu. Cuma masalahnya ketakutan itu kan hal kalau di aku ya di luar konteks hubungan kita gitu. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu. Aku nggak tahu dalam sisi gue nggak tahu nih yang bener yang mana yang harus gue ambil gitu. Ini mungkin ada jalan A, jalan B gitu. Tapi gue nggak tahu mana pilihan yang harus gue ambil ya gitu. Itu yang membuat aku juga ada rasa ketakutan gitu. Kayak ngomongin masalah bisnis deh. Aku nggak pernah punya keinginan untuk punya bisnis sendiri gitu. Tapi kan nggak pernah tahu caranya gimana gitu. Orang tuaku ya papa adalah pegawai negeri.
mama adalah ibu rumah tangga gitu, nggak keluarga nggak ada yang backgroundnya punya usaha gitu. Ya itu kan yang membuat aku ada rasa takut ya. Jadinya aku bingung, aku mau nanya ke siapa, aku mau berpegangan sama siapa gitu. Otomatis jadinya ya aku berusaha untuk handle sendiri dan itu bikin efeknya ya ketakutan sendiri. Iya, betul. Dan itu sampai sekarang ya masih berusaha untuk mencari jalan keluarnya sih. Aku tuh waktu lagi di tengah, maksudnya kayak semua yang pernah kita lalui gitu ya, mungkin anxiety itu juga muncul di diriku gitu. Sama-sama karena kan sama-sama juga melakukan kesalahan gitu. Dan lagi-lagi kita juga gak tahu apakah itu akan berulang atau enggak. Amin tidak banget lah gitu ya. Cuman tentang anxiety gitu, aku tuh pernah baca sebuah tulisan yang bagus banget. Siapa yang nulis ini? Ini aku dapat dari mana ya? Dari mana itu? Tapi ini aku ingat, ini memang waktu itu aku cari dari Kaufman Entrepreneurs. Padahal sebenarnya itu untuk pebisnis gitu sih lebih tepatnya. Cuman ada kalimat yang aku suka banget gitu. Jadi di sini dia bilang, first we have to make the beast beautiful. Gitu. Jadi, apa tuh maksudnya? The beast tuh maksudnya monster the beast nih. itu kan maksudnya rasa anxiety itu kan menurutku beast ya. Kayak gak ada tapi lo takut banget gitu loh. Kayak anxiety tuh rasanya takut banget takut, deg-degan, tangan cemas. Basah, cemas. Iya ini aku juga ngomongin itu juga basah kok tanganku gitu. Sama kok, bukan kamu doang. Karena kan ngomongin ketakutan kan artinya lo harus ngegali dalam banget gitu kan. Kayak selama ini kan kita selalu kalau ngomong pasti di atas mulu gitu. Kayak bagian lapisan atas aja lah. Iya masalah gitu. Rasa takut ini kita nggak bisa ngelihat ya. Maksudnya ya kayak aku tuh setiap contohnya gini dari hari Minggu ke Senin nih, sekarang hari Senin kan. Aku tuh udah level anxiety-ku pasti akan tinggi. Karena apa? Karena akan ada meeting weekly dengan tim gitu. Terus memulai week yang baru gitu, hari Senin gitu. Terus apa yang akan terjadi gitu. Apalagi ditambah dengan aku yang overthinking, membuat itu jadi kondisinya makin parah gitu. Betul. Berusaha untuk oke deh apa aja yang harus diselesaikan deh gitu. Makanya aku sekarang berusaha untuk ya udah deh gue coba mulai dengan hal-hal kecil dulu ya, dari diri gue dulu kali ya gitu. Apa yang harus gue lakukan gitu. Aku runutin apa yang harus gue lakukan. Tanggung jawab gue apa yang belum, to-do listnya apa aja. Ditulis ya. Gitu. Itu lumayan membantu. Nah ini belum selesai. Dia bilang, jadi yang ngomong namanya Sarah Wilson. Dia bilang katanya itu dia, first we make the beast beautiful. Dan katanya dia, anxiety forces us to do the journey. And only when we finish, we can see what we're looking for. Jadi emang, makanya gue bilang kayak since aku baca tulisan ini tuh aku beneran kalau misalnya ada ketakutan atau apapun itu, ya aku hadepin gitu. Kayak tabrak. Maksudnya kan kita biasanya, misalnya secontoh, aku tuh ngambil contoh sesimpel kita masuk ke, tau gak apa? ke rumah hantu. Itu kan takut banget ya aku ya. Atau rumah serangga deh gitu. Itu kan aku takut banget ya, kayak kamu deh rumah reptil gitu. Itu kan juga buat kamu karena akan ketemu ular, ketemu hal-hal yang kamu takut. Misalnya kadang tuh aku butuh dianalogikan gitu loh. Kayak takutnya kayak apa nih kah rasanya. Setakut apa ya, kayak gue masuk ke rumah hantu tapi rumah hantu yang serius banget. Itu gue takut banget. Di situ kita enak bisa teriak. Tapi kan kalau in real life kan kita kalau misalnya anxiety gak bisa teriak kan. Cuman kayak karena geremet doang gitu. Kan. Kalau kita ke rumah hantu atau hal-hal yang sifatnya kita bisa takut secara visual itu kan kita pilihannya kan bisa kita cabut gitu kan, betul. Atau tutup mata gitu. Tapi kan pilihannya sekarang masuk ke rumah itu dan lo selesaikan segera. Pas keluar rasanya lega banget kan. Nah itu yang akhirnya aku analogikan di dalam diriku gitu. Maksudnya apapun ketakutan itu ya hadepin aja. Toh waktu itu kita pernah, maksudnya kita gak pernah tahu ke depannya akan ada masalah besar atau apa. Pernikahan kita baru 6 tahun gitu kan ya. Kita gak pernah tahu ke depannya bakal ada kegilaan apaan lagi gitu. Cuman 6 tahun aja tuh kayaknya udah lama banget. Udah lama ya gitu. Berasa lama gitu. Padahal kalau kata senior-senior kita ya elah itu belum ada apa-apanya gitu. Cuman ya lagi-lagi kita gak pernah bisa gituin orang kan. Maksudnya masing-masing tuh punya struggle-nya masing-masing. Jadi ketika anxiety itu hadir, buatku tuh itu adalah sebuah journey untuk dihadepin aja, tabrakin aja gitu. Karena kadang ada yang takut untuk menghadapi, akhirnya mungkin misalnya mereka drowning kan. Maksudnya dipikirin wah gimana nih apa. Jadi cuman di dalam. Kalau aku kayak yaudah apapun itu, misal gue harus nangis, gue nangis lah. Kalau misalnya gue harus teriak saat itu saking gak kuatnya teriak lah gitu. Cuman tetap aja hadepin. Karena kalau aku tidak menghadapi itu, aku gak akan ketemu pintu keluarnya.
gitu. Iya. Walaupun rasa anxiety itu akan makin sangat besar ya. Mampus kayak ibaratnya ketemu kuntilanaknya gitu kan kayak wah itu puncaknya lah gitu atau apalah, misalkan kayak ketika kita di dalam rumah hantu tuh ada satu gong yang kayak paling bikin lo teriak gitu itu mungkin juga sama di kehidupan gitu. Mungkin analoginya receh banget ya rumah hantu, tapi gitulah kira-kira aku bisa menganalogikan sampai akhirnya aku bisa nabrakin si anxiety-ku itu. Ya aku sependapat, memang ketika rasa cemas itu ada, ya aku pun demikian gitu ya, berusaha untuk ya udahlah jalanin aja deh Cai gitu. Ya memang kelihatannya atau terdengarnya mungkin mudah ya, tapi pada prakteknya ternyata butuh, memang dari sisi aku ya, memang butuh benar-benar kesiapan hati, pikiran, mental, dan juga rencana gitu. Karena yang kita obrolin tadi di awal gitu, banyak hal baru yang tiba-tiba dihadapkan ke kita gitu. Yang tadi sudah kita sebutkan juga gitu, kita lagi banyak yang kita urusin, banyak yang kita kerjain dalam waktu yang hampir bersamaan. Tiba-tiba aku nulis buku, tiba-tiba aku bikin project musik, tiba-tiba ada usaha F&B gitu. Tuh hal-hal yang anxiety-nya tuh gak cuma satu ternyata. Iya, berlapis gitu. Dan kadang suka ragu kayak bener gak sih gue ngerjain semuanya dalam satu waktu gitu. Iya gitu. Kalau nggak dikerjain sekarang nggak tahu kesempatan itu datang atau enggak. Jadi lagi-lagi ya tabrakin aja. Maksudnya tabrakinnya adalah sesuai dengan capacity. Selama ini kan memang kita overload tapi kita masih bisa menjalani kan. Maksudku di situ adalah bedanya koma kamu gitu. Kamu kan overthinker banget. Itu yang anxiety plus overthinking. Kelar gitu memang kadang. Makanya akhirnya mungkin kamu lebih cepat explode daripada aku gitu. Kalau aku kan udah anxiety, gue tahu nih, aduh anjir gue takut banget nih menghadapi hal ini nih gitu. Cuman aku gak overthinking anaknya. Tapi memang gak cuma ngomongin masalah konteksnya overthinking, Bib. Kita kan pernah sering ada momennya kita berargumen dan berdebat gitu. Ya Bab, jalanin aja segala macam. Terus aku pasti akan berargumen kayak, Bib, porsi tanggung jawab kita berbeda loh. Nah benar. Tapi ada juga yang bilang masing-masing tuh punya keribetannya masing-masing. Iya gitu. Gini, aku pun berusaha untuk seperti itu ya. Tapi di satu sisi hatiku kayak, gak bisa deh kayaknya lo sama gue, kan kita selalu ribut gitu kan. Iya. Kita tuh dua individu yang berbeda gitu. Betul. Masalah kita walaupun kita satu rumah, kita suami istri, ada hal-hal yang mungkin aja kamu gak ngelihat yang aku rasain. Nah itu tuh rasa. Sama persis, aku juga kayak gitu Mbak. Ini kayak sekarang kita debat kan. Karena menurutku ada hal juga yang kamu tidak lihat dari aku. Begitupun sebaliknya. Dan kita gak bisa memforce masing-masing untuk bilang lo lebih sibuk, lo lebih capek dari gue, atau lo tuh lebih enak dari gue, lo tuh gak harus ini. Padahal sebenarnya mungkin kali aja kamu gak pernah tahu juga ada hal-hal yang aku pikirin di balik semuanya gitu. Jadi menurutku gak tahu ya, ini kalau caraku gitu, kayak aku gak pernah memikirkan siapa yang lebih banyak mengerjakan apa, tapi lagi-lagi fokus aja apa yang anxiety-nya di mana nih gitu. Bukan masalah siapa yang lebih banyak sih. Konteksnya ketika kita lagi sering debat dan sekarang nih gitu. Iya, pasti debat. Aku berusaha ngasih tahu ke kamu adalah bukan masalah siapa yang paling banyak gitu, bukan siapa yang tanggung jawabnya paling banyak. Rasa kecemasan itu ini nih sesuatu hal yang sampai detik ini pun aku merasa kamu masih enggak, bukan begitu yang aku maksud gitu. Rasa kecemasan itu tuh bener-bener ada ya, karena mungkin saking layernya berlapis kali ya. Jadi sampai yang ya memang aku berusaha kok gitu, nggak? Jadi anxiety 1, anxiety 2, anxiety 3 karena memang ada beberapa hal yang memang level anxiety-nya beda-beda gitu. Dan aku nggak ya, salah satu jalannya memang ya udah, lu punya rasa kecemasan, lu ada masalah apapun ya jalanin, hadapin, memang itu satu-satunya solusi gitu. Aku pun tahu ini nggak akan bisa selesai kalau gue lari. Gitu. Mau lu lari kayak gimana, masalah kan tetap halo gitu kan, akan terus ada di sini gitu. Lu harus ke sini dulu, nggak bisa lu ke belok sana dulu, nggak bisa, lu tetap harus ke sini, selesain dulu nih. Ini ada tanggung jawab lu. Pos-pos gitu loh, kayak pos-pos yang harus dilewatin tuh harus lewatin semua. Bener. Itu pun akan dilakukan gitu. Cuman ketika kita lagi ngomong, kita lagi sharing gitu, bertukar pikiran gitu di rumah gitu. Ada hal-hal yang bukan masalah aku nggak tahu caranya, Bib gitu. Aku cuman butuh kamu ngertiin aku aja, aku lagi begini. Kadang ada kalanya begitu juga, karena ketika
ketika kita sadar gitu, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang kita ketakutan, yang kita nggak tahu itu pasti akan datang, dan itu datang dan kita bingung mau ngapain. Mungkin dari sisi aku nggak berharap kamu kasih solusinya, cuman aku cuma minta kamu mengerti, karena itu mungkin salah satu hal yang membuat aku jauh lebih tenang. Di saat aku lagi overthinking, di saat aku lagi anxiety levelku lagi tinggi, mungkin aku cuma butuh disemangatin atau mungkin ya dimengerti aja kondisiku lagi begini gitu. Makanya aku sering bilang kan, udah Bib, aku lagi butuh waktu untuk sendiri aja gitu. Aku cuma mau tenangin diri karena karena itu akhirnya benar gitu, ketika lagi anxiety sebenarnya kita perlu ngobrol lebih banyak sama diri sendiri kan. Gitu. Karena kalau nggak ngobrol sama diri sendiri, kagak tahu apa yang lu takutin sih gitu. Maksudnya lu mau di situ tuh sampai kapan gitu. Sedangkan waktu kan berjalan. Seperti kata kamu, demi waktu. Waktu itu kan juga salah satu Salah satu apa? Apa coba bantuin jam gitu. Waktu itu ada apa nih? Kemana konteksnya? Salah satu aset, salah satu apa? Enggak, kalau di agama tuh demi waktu yang terus berjalan itu kan juga adalah ciptaan kan. Nah makhluk, itu maksudku. Makhluk. Nah iya, maksudku itu kan waktu juga berjalan gitu. Jadi maksudku dari aku sendiri, bukan aku tidak mau mengerti gitu, cuman aku menyayangkan doang, kayak boleh take your time gitu, cuman kamu juga harus sadar bahwa waktu tuh juga berjalan gitu. Kita harus, maksudnya dengan begitu banyak layer yang, misalnya layer anxiety yang mungkin kamu hadapi, aku hadapi gitu, kita nggak bisa terlalu lama untuk akhirnya drowning di situ dan tidak menyelesaikan pos-pos yang harus kita beresin gitu. Karena kalau nggak kita, bukannya ya itulah gunanya aku ada untuk nge-push kamu forever and ever gitu. Karena kalau nggak di hush gitu tuh nggak akan beres-beres. Iya. Gitu, kelamaan drowning gitu loh. Kalau aku ngeliatnya gitu. Iya, dari sisi kamu kan kamu melihatnya kelamaan banget sih. Tapi dari sisi aku, gue juga mau buru-buru. Ada satu momen ketika kita lagi berantem. Ketika kita lagi berantem nih. Waktu itu aku sendiri di mana ya? Di rumah mama tuh di sini ya. Lupa. Ya pokoknya kita lagi pisah deh. Kita lagi back off dulu masing-masing. Kamu kemana? Kamu kayaknya lo itu tuh lagi ada kegiatan. Aku pun dengan berusaha untuk untuk ngebaikin mood, ngenakin moodku lagi. Itu tuh berusaha. Aku bukannya yang kayak diem and then drowning gitu. Gak enak nih. Enggak. Aku tuh berusaha gitu. Ada momen yang aku sendirian, mungkin kalau di CCTV di rumah kita, aku dengerin musik, aku joget gitu, aku teriak sambil nutup bantal gitu. Itu tuh terjadi di dalam diriku. Aku gak pernah cerita, baru kali ini aku cerita. Aku tutup kepala aku, muka aku nih di bantal di kamar gitu, aku teriak sekencang-kencangnya gitu. Itu yang aku lakukan gitu. Aku berusaha untuk rilis gitu. Ayo dong moodnya enak lagi. Tapi emang moody. Skala waktunya nggak sama. Skala waktunya nggak sama. Plus dia emang kamu lebih moody dari aku deh itu. Ya memang. Sih. Jadi emang akui aja kalau kamu emang take time-nya tuh emang butuh lebih banyak waktu intinya itu. Dan aku tuh nggak sabar. Makanya kita sering ribut di situ. Iya, kayak iyo gitu, kayak keretanya udah mau jalan nih, lo masih di situ aja, masih di peron aja, ini mau nunggu kereta lagi, mending ada kereta gitu. Karena juga mungkin ada momennya ketika kan sekarang yang terjadi kan mostly kebanyakan segala keputusan ngarahnya kan ke aku kan. Terus aku ngerasa juga, tar dulu Bib, kalau misalnya ini langsung aku ngambil keputusan gitu, takutnya keputusan yang aku ambil ini salah. Takutnya. Iya, karena kan ya itu tadi ketakutan yang kita nggak bisa divine gitu. I know. Ternyata ya maksudnya ya ketakutan itu kan ya ada dan gak akan pernah berhenti. Iya. Menghantui atau mungkin istilah positifnya menghampiri gitu. Jadi ya deal with it sih. Maksudku ketakutan itu tuh menurutku sama seperti perasaan-perasaan lainnya gitu. Dia akan pasti hadir kok. Pasti hadir, pasti ada, pasti mengiringi kehidupan kita yang gak tahu sampai kapan gitu. Jadi buatku tuh ketakutan tuh udah sama aja kayak kesenangan, sama aja kayak kesedihan, sama aja kayak kegembiraan gitu. Sama dia juga perasaan yang pasti datang, pasti ada di dalam sini gitu. Tapi kalau kita fokusnya ke situ aja doang gitu dan melupakan perasaan-perasaan lebih senang lainnya, padahal sebenarnya lu punya waktu untuk nge-shifting ke perasaan itu. Kan mungkin kalau aku terbiasanya karena ya dulu ya maksudnya sebagai penyiar dahulu kala kan tombol switch on off-mu tuh harus ada. Tapi apakah yang kayak gitu hanya sifatnya sementara? Sementara. Nah, maksudnya
Ya karena kamu harus bener-bener nggak bisa nih, harus bisa, tapi di deep down inside kamu ngerasain masih ketakutan itu nggak? Masih, tapi itu membantu banget. Kebayang gak sih ketika kayak ibaratnya atasnya tuh udah di switch gitu. Terus habis itu lo coba do something what makes you happy, beneran literally happy, dan lo juga berusaha untuk ke situ. Kalau aku sih gitu, karena kalau misalnya kita kayak aduh lagi takut, aku gak tahu dia gitu terus bawaannya, nafasnya juga gak diatur. Makanya aku selalu bilang nafas gitu, karena ketika anxiety tuh nafas tuh menurutku jauh lebih berasa banget menenangkan dirinya gitu. Nah setelah bernafas udah inget lagi, ini waktu nih cuma dikit nih, gak bisa nih gini lama-lama atau apa, I don't know how gitu. Cuman kamu yang bisa figure out gimana cara kamu melalui ketakutan. Kalau aku sih caranya gitu, menurutku ketakutan itu sama dengan perasaan-perasaan lain, dia boleh hadir, dia boleh kita akui, tapi udah jangan drowning di situ, karena itu salah satu perasaan yang menurutku nggak bikin kita maju. Takut tuh kan cuman membatasi mimpi kita kan, menurutku gitu. Karena kita takut, jadinya makin jauh tuh mimpi. Terus sebenarnya dia udah ibaratnya di peron tuh, di kereta tuh dalam mimpi tuh di depan tuh set, gara-gara lewat keretanya gitu. Padahal sebenarnya itu kereta yang ibaratnya paling enak, AC dingin, sepi, ngerti gak? Itu kan kamu ngeliat dari sudut pandang kamu, ini udah datang nih. Iya. Sebagai anak kereta. Ngomong angkot juga gak apa-apa gitu. Ini kan kamu ngeliatnya dari itu tadi, kamu ngeliatnya dari sudut pandang kamu. Ini udah datang nih, ini kesempatan nih misalnya. Ini opportunity nggak bisa dilepasin gitu. Tapi kan di satu sisi kayak, ntar dulu lu jangan terlalu gegabah dong gitu. Iya ini opportunity memang gitu. Tapi kan lu butuh waktu untuk berpikir gak sih? Iya boleh, tapi jangan sampai kelewatan 2 kereta, karena kita nggak tahu tuh kereta bakal datang lagi atau enggak. Nah gitu. Itu kan masalahnya kan keretanya datang banyak. Iya. Datangnya hampir bersamaan. Nah, berarti gitu. Soal kereta aja udah berbeda nih kita. Iya gitu. Makanya, memang dalam hal ini ketika kamu akan menyelesaikan dengan versi kamu gitu. Betul, mengatasi ketakutan yang nggak ketahuan ini. Aku pun demikian gitu. Aku dengan masalahku yang memang ya yang kamu bilang aku drowning, aku overthinking memang gitu. Tapi gue juga punya cara sendiri loh untuk gue menyelesaikan masalah gue ini, ketakutan gue sendiri ini. Gue mungkin akan lebih untuk mengatasi rasa ketakutan yang gue nggak tahu ini kapan tiba datangnya gitu, yang emang gue nggak tahu karena memang gue belum punya pengalaman di bidang tersebut gitu. Itu kan rasa takut karena aku nggak tahu. Aku mengatasinya ngapain sekarang? Let's say contoh, punya usaha F&B, ada rasa ketakutan, pasti gitu. Apa yang aku lakukan? Research. Biasanya kok gitu. Aku nanya. Bener. Itu caraku kan gitu. Gak yang cuman datang. Ketakutan itu tuh gak yang emang tiba-tiba lu pasang badan and then masalah itu akan selesai gitu. Itu tetap dibutuhkan waktu untuk lu gathering information dulu gitu. Lu memperkaya knowledge dulu untuk sebuah hal yang lu gak tahu nih bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Aku kan lebih ke situ. Bikin planningnya gitu. Dulu untuk mengatasi, setiap aku punya keinginan, pasti aku punya plan A, B, C, D gitu. Sekarang kan enggak. Aku cuma punya satu plan. Karena untuk mengatasi rasa overthinkingku, itu cuma bisa dengan satu plan. Gak bisa dengan banyak plan. Ketika lu overthinking, lu banyak plan, ya efeknya apa? Drowning, mikir, lebih lama, waktu lebih banyak yang kebuang gitu. Sekarang yang aku lakukan untuk mengatasi ketakutan yang aku gak tahu ini apa, aku cuma bikin satu plan. Bikin satu plan, udah jalanin aja, fokus aja sama itu. Babi Bu ada, jalanin. Jawaika ada, jalanin. Tawaran bikin buku apa? Bikin buku, walaupun gua nggak tahu cara nulisnya buku kayak gimana. Ambil, terima, jalanin, walaupun butuh waktu lebih lama. Kan itu sekarang yang kau lakukan. Benar. Penyelesaiannya memang beda-beda antara kamu dengan aku gitu. Tapi memang kesimpulannya memang ketakutan ini nggak akan bisa dikesampingkan ketika lu memang lu cabut yang seperti tadi, lu kabur. Tapi memang cara menyelesaikannya memang beda-beda. Kamu dengan versi kamu gitu, aku dengan versiku gitu. Yang ujung-ujungnya memang ya takut ini memang harus dihadapi kan. Iya harus dihadapin gitu. Dan masing-masing ketakutan itu tuh emang gak boleh. Maksudnya kayak aku gak boleh menyepelekan ketakutan kamu juga gak boleh menyepelekan ketakutan aku. Gitu. Intinya kayaknya memang harus di situ ya. Masing-masing diri kita punya ketakutan, dan emang mungkin yang harus kita pelajarin ke depannya adalah kita bisa saling cerita untuk, kamu lagi takut sama hal apa sih gitu, kamu ada ketakutan apa gitu. Mungkin itu yang kurang kayaknya. Makanya ya sekarang kita bisa lebih ngobrol lagi karena
rasa ketakutan itu memang mungkin harus lebih sering kita ceritakan ya. Kekhawatiran gitu. Kekhawatiran aku akan sesuatu, kekhawatiran kamu akan sesuatu. Iya. Kayak kan harus lebih sering diceritakan dan diutarakan ya. Ya kita coba lah ya. Tapi kalau di sini kita nggak jadi tuh ngurusin yang lain-lain. Coba berhenti di sini doang. Jadi kita udahan dulu ngobrolnya di sini. Yeah. Kita lanjut lagi. Intinya kayak ketakutan tuh yaudah kita hadapi, tapi at the same time juga harus kita hargai. Cerita ceria bersama memberikan semangat.